Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Luar biasa. Kita mau memuji Tuhan. Kita semangat ya. Kita memuji Tuhan karena Tuhan Yesus ada di rumah kita. Kita, walaupun kita sekolah minggu di rumah aja, kita sangat senang, kita sangat bersuka cita karena kita percaya Tuhan Yesus ada di rumah kita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Kita akan fotum dan salam. Tuhan beserta kita dan pasti menolong kita. Katakan bersama, amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Damai-Nya menyertai kita. Amin. Kita akan membaca Mazmur 116 ayat 1-9. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kita aminkan Mazmur ini. Kita percaya kalau kita sedih, Tuhan bersama kita. Kalau kita gembira, Tuhan juga bersama kita. Mendaki gunung, lewati lembah bersama Tuhan Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang curam, ku melintasi padang rumput hijau nan permai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke, kita mau melanjutkan pujian kita. Masih semangat? Semangat pastinya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah membasuh dosa kita. Kita nyanyikan lagu Saya Luar Dalam. Saya luar dalam, atas bawah selalu gembira. Saya luar dalam, atas bawah selalu gembira. Sejak ku terima Yesus, Dia basuh dosaku. Saya luar dalam, atas bawah selalu
bawa selalu gembira. Sejak ku terima Yesus, Dia basuh dosaku. Saya luar, dalam, atas, bawah, selalu gembira. Ya, kita mau dengarkan berita anugerah dari Mazmur 116 ayat 5. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Kita nyanyikan lagu Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini tentang apa ya? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita nyanyi, puji Tuhan, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik semua? Kakak berharap semua sehat-sehat selalu. Dan yang utama, tetap sukacita selalu ya. Walaupun kita masih belum bisa kemana-mana dan belum bisa beraktivitas seperti sebelumnya, sukacita itu harus selalu ada. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua? Sebelumnya, mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan kami dengar boleh kami pahami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, dengarkanlah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau kakak cerita bahwa kakak pernah diundang makan malam oleh boyband asal Korea Selatan, yaitu BTS. Tahu kan BTS? Pasti semua tahu ya. Kira-kira adik-adik percaya nggak ya? Kakak yakin pasti tidak akan percaya begitu saja. Pasti adik-adik akan tanya, mana buktinya? Paling tidak fotonya mana? Enggak, mana videonya? Kalau tidak melihat itu pasti adik-adik tidak akan percaya. Iya kan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang tidak mempercayai apa yang orang lain coba katakan kepadanya. Ia hanya akan percaya jika ia melihat dengan
mata kepalanya sendiri. Oke, kita dengarkan sama-sama ya. Beberapa saat setelah Yesus bangkit, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang tertutup, terkunci. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tiba-tiba datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah itu, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada murid-muridnya. Ada apa ya dengan tangan dan lambung Tuhan Yesus? Ada lubang bekas paku ketika disalib dan bekas tombak di lambungnya. Murid-muridnya bersuka cita ketika mereka melihat Yesus. Bayangkan adik-adik, sebelumnya mereka begitu sedih dan takut ketika melihat Yesus disiksa, disalib, lalu mati. Dan sekarang mereka melihat Yesus hidup. Bukankah itu sesuatu yang sangat menggembirakan? Tapi ternyata orang murid ketinggalan. Ya, tidak ada ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Siapa dia? Iya, dia adalah Thomas. Thomas tidak ada di sana ketika Yesus datang saat murid-murid yang lain berkumpul. Jadi Thomas tidak percaya apa yang dikatakan teman-temannya tentang Yesus dan berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan tangan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." Wah, Thomas tidak mau percaya sama sekali kalau ia tidak melihat langsung. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus kembali berada dalam rumah itu, dan kali ini Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Pintu-pintu masih tetap dikunci dengan rapat. Terus tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Wah, Thomas langsung menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bagaimana ya kira-kira perasaan Thomas pada saat itu, adik-adik? Mungkin Thomas merasa malu ya dan menyesal karena telah meragukan Yesus setelah bangkit. Tapi Yesus tidak marah kepada Thomas, tidak menghakimi Thomas, tetapi meminta Thomas untuk percaya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kira-kira siapa ya orang-orang itu? Adik-adik tahu nggak siapa orang-orang itu? Nah, adik-adik, itu adalah kita. Adik-adik, kakak, mama, papa, dan orang-orang yang menyebut diri sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Kita semua belum pernah melihat Yesus secara langsung, tetapi kita percaya. Lalu bagaimana ya kita bisa tahu tentang Yesus? Ya, yang tahu, kita tahu Yesus dari mana? Dari sini, dari Alkitab. Kita mungkin saja pernah mendengar Yesus dari orang lain atau membaca buku sejarah tentang sejarah Yesus. Ada loh bukunya oleh ahli-ahli, para ilmuwan yang meneliti bahwa benar nggak sih
Yesus itu pernah disalib dan bangkit, dan ternyata faktanya memang benar, ada buktinya. Ahli-ahli itu sepakat bahwa oh iya, pernah ada disalibkan pada zaman Pontius Pilatus. Itu hebat adik-adik kalau kita pernah dengar seperti itu. Tetapi yang paling penting dari semua itu adalah kita mempunyai Alkitab. Kita mempunyai Alkitab. Kita tidak bisa melihat Yesus secara langsung, tetapi kita bisa mengenalnya melalui Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang diberikan kepada kita agar kita bisa tahu dan kita percaya. Karena itu adik-adik, mari kita terus tekun dan rajin membaca Alkitab agar kita semakin mengenal Yesus. Dan tentu saja kita juga harus berdoa supaya Tuhan juga menolong kita, Roh Kudus menolong kita untuk bisa memahami setiap firman-Nya. Adik-adik, kisah Yesus menampakkan diri kepada Thomas dapat kita baca di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-29. Mari adik-adik siapkan Alkitab masing-masing. Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai ayat 29. Kita baca sama-sama ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, saatnya beraktivitas. Kita siapkan kertas putih, kemudian gunting, kemudian pulpen atau pensil, dan spidol. Caranya, kita buat pola tangan, lalu tuliskan Yohanes 20 ayat 29b. Tulis di sini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nanti kemudian digunting, lalu kemudian hasilnya seperti ini. Ciamik kan? Iya, oke. Masih semangat? Masih semangat pastinya. Coba saya mau denger nih semangatnya. Semangat, semangat, semangat. Coba bilang, semangat, semangat, semangat. Oke, puji Tuhan. Kita akan puji Tuhan lagi. Kita sambut firman Tuhan yang tadi sudah didengarkan. Kita nyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan berikan, guna selamatkan yang terima Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kita mau memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Nanti papa mama akan bantu bawa ke gereja ya. Nats firman Tuhan untuk persembahan diambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita nyanyikan lagu Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terimalah persembahan kami. Ini kami berikan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa untuk pemerintah kami, negara kami. Engkau yang menolong supaya Tuhan berikan bijaksana di dalam pandemik COVID-19 ini, supaya mereka semua boleh empati terhadap kondisi yang ada ini. Tuhan, tolonglah orang-orang yang di PHK, yang tidak punya pekerjaan, yang tidak bisa punya makanan. Tuhan, Engkau yang sungguh menolong mereka semua, memperlengkapi mereka, memberikan dan mencukupkan semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk dokter dan juga perawat, tim medis yang merawat pasien COVID dan juga penyakit yang lain.
Tuhan kuatkan mereka, Tuhan menolong mereka supaya mereka tetap sehat dan kuat sehingga bisa merawat yang sakit. Tuhan sembuhkan juga buat orang-orang yang sakit supaya sungguh kami boleh melihat jamahan kasih-Mu nyata memberikan kesembuhan buat yang sakit. Tuhan, jaga keluarga kami juga, jaga papa mama, jaga kakak dan adik kami, semuanya ya Tuhan. Guru kami, kakek nenek kami, Tuhan yang menolong supaya kami tetap sehat, kami tetap bersandar kepada kekuatan Tuhan. Tolong kami juga ya Tuhan, supaya kami taat di rumah saja dan kami boleh mendukung supaya rantai COVID-19 ini boleh terputus. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Ini kami yang bermohon dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Kita akan menerima petunjuk hidup baru dari Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus itu benar-benar sangat baik buat kita. Kalau kita percaya itu, kita coba angkat deh jempol kita. Kita mainkan jempol kita ya. Kita bilang, Tuhan Yesus baik. Iya, Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik, pam parararam, sungguh amat baik, pam parararam, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, pam parararam, sungguh amat baik, pam parararam, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selesailah sekolah minggu, mari kita main. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Bye-bye. God bless you.